showmanship ya. Jadi untuk saya di luar bahwa kemampuan acting, yang paling utama adalah membuat Hana dan Gani ini harus believable bahwa mereka saling suka. Dan itu PR nomor satunya. Karena ketika kita bikin film tentang kisah cinta, kita harus percaya dulu sebagai penonton kan bahwa mereka beneran make sense, logis untuk pacaran gitu atau saling tertarik, dan kita sebagai penonton bisa merasakan itu tanpa kata-kata, kira-kira itu. Ini kan tadi mengambil latar belakang di tahun 90 atau 80-an gitu ya. Lah 90-an. 90. Ada 90-an. Ada kesulitan nggak sih maksudnya untuk memvisualisasikan ke film gitu? Nah, ini bagaimana cara mengambil. Kalau kesulitan sih sebenarnya pertama saya anak 90-an juga ya. Jadi saya sangat familiar dengan situasi tahun 90, tapi memang yang saya lupa adalah ternyata di tahun 2023 ketika kita syuting itu tahun 1990 itu ternyata 30 tahun yang lalu ya, jadi udah lama ya. 33 lah. Jadi maksudnya banyak sekali ya hubungannya sama kendaraan, sama hal-hal yang kecil gitu ya, kayak teman-teman misalnya dari sisi artistik atau pemain gitu ya, belum pernah lihat proyektor OHP gitu yang sederhana gitu, atau printer yang berbeda pakai disket gitu. Mungkin hal-hal gitu, tapi itu jadi challenge juga karena sebenarnya kan gaya berkomunikasinya berbeda, bukan semua pakai HP, semua pakai apps gitu. Jadi sesuatu yang cara berkomunikasi yang berbeda, harus nyamperin ke rumahnya pakai motor atau jalan kaki, ke kampus juga baru ketemu di kampus kalau mau bikin janjian. Jadi hal-hal seperti itu yang lebih challenging serta menarik untuk storytelling. Yang paling susah juga yang di Belanda ya. Di Belanda karena apalagi di syuting ada salah satu scene tiba-tiba ada mobil bagus gitu. Mobil modern gitu kan. Surprisingly memang lebih mudah mengambil banyak barang yang lebih kuno di sana. Di Belanda. Iya. Kenapa sih memilih Belanda? Belanda sekolah hukum. Ya. Karena kan tokohnya kan jurusan hukum. Jadi ketika ngambil S2 memang Belanda salah satu tempat atau negara yang menjadi kiblat untuk ilmu hukum di Indonesia. Mungkin pertimbangan untuk memasukkan cerita KDRT verbal itu alasannya apa sih? Kenapa harus KDRT verbal, kenapa nggak fisik gitu? Mungkin pertimbangannya seperti apa? Satu hal yang mungkin perlu menjadi pertimbangan utama adalah KDRT verbal itu di masyarakat kita belum dianggap seserius KDRT fisik karena nggak kelihatan buktinya. Yang bisa merasakan dan bisa menghayati hanya yang menerimanya. Kayak psikolog di film ini. Psikolog. Oke. Kebetulan background S1 saya psikologi gitu ya. Jadi memang itu sesuatu yang sangat powerful, merusak dari dalam buat yang menerimanya. Apakah keputusan dia, apakah dia mau menjadi korban yang diam atau menjadi orang yang bangkit dan sukses dan keluar dari situasi tersebut. Itu menurut kami semua kreatornya poin penting yang perlu diangkat di film ini. Dan saya pikir perjuangan Hana menjadi untuk menghentikan gitu ya, maksudnya bahwa itu berkelanjutan ke anaknya gitu. Intergeneration trauma gitu ya. Transgeneration trauma. Itu sesuatu yang sangat perlu ditularkan sih sebenarnya, perlu kita sampaikan ke orang-orang. Jangan kalau sudah masuk di desa itu hentikan itu sih sebenarnya yang, dan itu butuh kekuatan memang. Jadi saya sangat terus terang saya mengagumi inspirasi di balik tokoh Hana ini, Ibu Dewi Tenti. Jadi iya dengan Pak Azu ya itu. Jadi saya pikir ini memang harus disuarakan lah ke hal yang lebih ramai lagi. Ya, mungkin menambahkan juga ya. Jadi waktu saya bertemu dengan Bu Dewi Umaya, yang namanya Dewi juga, Dewi Umaya, Dewi Tenti. Bertemu Dewi Umaya itu dari tahun udah lama ya, dari 2018. Jadi ide cerita untuk mengangkat tema yang memang sangat relevan ya untuk ditampilkan, juga untuk pembelajaran kepada anak muda dan lain sebagainya, itu cukup waktu lama untuk akhirnya kita memutuskan yuk kita bikin film gitu kan. Nah saya sangat beruntung sekali bertemu dengan Pak Mas Agung dan penulis Batika dan juga Dewi Umaya yang meyakinkan bahwa film ini memang harus nggak bisa berhenti di sini saja, biar orang lain juga bisa mengambil hikmah di dalam peristiwa ini. Oke, baik teman-teman, mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh, silakan. Langsung aja Mbak. Ya, langsung aja Mbak. Langsung aja. Nama saya Yuni dari media Young People Movie.
bagaimana cara membangun chemistry antara Pebi dengan Biowan? Treatment dari sutradara. Iya. Maksudnya dari Kenapa bertanya itu, Mbak? bangun chemistry. Kenapa itu yang ditanya? Berarti udah lihat ada chemistry gitu. Iya, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa proses casting pertama adalah untuk melihat kecocokan, karena bukan masalah sekedar jago acting gitu ya, tapi juga bahwa para cast ini juga harus believable, bahwa mereka dari awal bahkan ketika kita casting yang kita cari adalah frekuensi gitu ya, vibrasi, bagaimana mereka make sense atau logis atau kita bisa beli bahwa mereka itu saling suka, kira-kira begitu. Ya tentunya kemudian dalam proses script developmentnya kita membahas, mendiskusikannya, dan seperti yang disampaikan tadi juga bahwa kita beruntung sekali mendapatkan pemain-pemain yang sangat extraordinary, sehingga bukan hanya micro expression gitu ya, tapi bahwa ada vibrasi atau energi yang menurut saya harapannya adalah menembus di layar gitu, dan hal-hal yang sepertinya kecil atau sederhana tapi menurut saya itu kritikal untuk cerita. Oke, boleh Sehingga mungkin- sebenarnya boleh saya tambahin karena memang ini film karakter driven gitu, jadi memang kita butuh aktor-aktor yang kuat, dan mereka yang dipilih di sini adalah aktor-aktor yang luar biasa sih. penutupnya mungkin boleh dipromosikan untuk tayangan lagi. Silakan. Silakan. Ya pokoknya silakan sampai nanti di tanggal 5 Desember kita ramaikan, kita harapkan kepada semua masyarakat untuk hadir di bioskop sampai nanti Hana. Sampai nanti di bioskop. Sampai Nanti di bioskop. Film Mulai tanggal pemutaran 5 Desember ya. film pemutarannya kan di JAV ya, JAV Jogja juga ada, ya. iya, Oh, Desember. Komentarnya dong kan kayaknya sold out ya kalau nggak salah ya. Kenapa? Ya, Kan udah sold out. Sold di- out. Iya, sold out. Gimana nanti, maksudnya kira-kira ada ekspektasi sendiri nggak untuk penonton festival? Kan biasanya penonton festival biasanya lebih kritis ya. Ya, Enggak sih kayaknya. sebenarnya ya, kita, ya. kami sudah menghadirkan film ini untuk publik. Kami semua kreatornya sudah berusaha semaksimal mungkin, semoga diterima dengan baik, Semoga termasuk di diterima. festival, di JAV. Oh, dan nanti kami juga akan hadir untuk Q&A Ya, ya Pak Azu ya, pasti. di Jogja. Di JAV semua akan hadir. Oke. Teman-teman terima